sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Semua Pak. Sikapnya yang pertama bagaimana kalau di tahun ini? Deg-degan nggak Pak? Deg-degan nggak Pak ini Pak? Kamu lihat aku gimana? Termasuk bukan ya Bapak nungguin MK Pak. Kamu lihat aku gimana? Kalau misalnya ditolak. Biasa-biasa. Cukup ya. Biasa-biasa. Kita itu dari yang namanya sinergi aksi UI Pak. Aksi sinergi untuk Indonesia. Itu adalah yayasan yang kita dirikan sesudahnya perayaan daripada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang temanya adalah memberantas kemiskinan. Lalu untuk itu kita mengadakan seminar, tapi lalu pikirannya supaya pikiran itu tetap bisa hidup, terus kita mendirikan yayasan yang kita namakan Aksi UI. Idenya Pak Ahok adalah sinergi merangkul, menjadikan suatu cohesion daripada elemen-elemen negara bangsa yang bergerak di dalam bidang pemberantasan kemiskinan. Nah, untuk itu ide kita itu yang paling utama adalah mendidik, menyemangati anak-anak muda. Karena masalahnya dari bangsa kita itu tidak hanya soal 2014, 2025, 2020 sampai seterusnya. Dan itu yang menjadi leaders adalah anak-anak muda. Jadi dengan ide ini kita itu memikirkan untuk bagaimana gerakan anak-anak muda itu, dan pikiran kita yang utama tentunya melalui universitas. Pak Ahok kita sudah 2 kali mengadakan apa yang kita akan temu nasional, mengumpulkan elemen-elemen dari universitas. Nggak pernah lepas dari pendidikan beliau ini. Semangat terus. Dan itu katanya mengikuti zaman Pak. Ini luar biasa loh. Jadwalnya ngeri Pak, kadang-kadang saya harus ngerem ke. Tapi itu intinya itu ini kita. Jadi sekarang kita mikirin anak muda. Siapa yang bisa menjadi role model? Role model dari salah satu itu Bapak. Jadi kita itu nanti akan mengadakan suatu musical festival pada tanggal 12 September di Cibubur, kumpulkan berapa? 200, 300 ribu pemuda. Dan ide dari Pemda Budaya adalah Indonesia adalah di tanganmu. Nah, kita itu mengundang salah satu tokoh utama dari Bangladesh, Dr. Profesor Muhammad Yunus. Nah, pada waktu itu kita ingin beliau itu memberikan inspirasi. Bersama itu kita mohon Pak Ahok untuk menjadi pembicara pada occasion itu tanggal 12 September di Cibubur. Di Cibubur itu dekat Pramuka itu Pak? Pramuka Di camping ground itu. Camping ground itu ya? Malam hari kita berkumpul dengan mereka, Pak Yunus yang jadi pembicara, terus nanti kita ingin Pak Ahok juga. Jadwalnya hari apa ya? 12 malam? Malam. 12 sampai 14 campingnya, and then Big Bang-nya itu tanggal 13-nya Pak Ahok. Big Bang-nya di mana semua ini pembicara-pembicara ini akan, ini hanya mau belum rilis. Pembicara-pembicara ini semua insya Allah sudah confirm. Jadi maksudnya kalau Pak Ahok berkenan, kami ingin salah satu juga apa namanya Pak Ahok juga di situ gitu. Jadi inspirational speaker. Hari apa ya 12 itu? 13 itu Sabtu Pak, malam Minggu. Oh, malam Minggu. Ya. Jadi 12, 13, 14 itu Jumat, Sabtu, Minggu. Gitu. Nanti hari jadi Big Bang-nya itu anak-anak sudah mulai masuk. Oh, yang diomongin apa ya? Kenapa? Yang diomongin apa? Sebetulnya ide dari event ini adalah mendekatkan anak muda lebih dekat ke social issues. Tapi kalau ngomongin social issues kan
nggak menarik buat anak muda. Jadi kita kumpulkan talent-talent yang juga punya movement kayak Glenn Fredly, Melanie Subono, Superman is Dead, kayak gitu-gitu, supaya mereka menjadi tarik lah, sambil nyanyi, sambil musik, sambil juga ngomongin soal social movement gitu. Lalu yang lainnya yang serius-serius gitu, yang tugas saya mau apa? tugas Pak Ahok ya menjadi Pak Ahok gitu, sebagaimana yang lain juga begitu. Jadi di sini terus terang aja Pak, dalam konteks pribadi. Jadi orang yang kita anggap memang inspiratif, yang anak-anak muda can learn much gitu loh. Ya kalau Pak Ahok apa sih sekarang yang udah jelas banyak sekali kan pembaharuan yang timbul bersama dengan Bapak lama. Kalau buat Pak Ahok bicara mungkin sekitar 10 menit, 15 menit atau seberapa ya Pak Ahok? Menginspire Pak Ahok. Ya, menginspirasi anak-anak muda. Leadership daripada anak-anak itu. Ini anak seluruh Indonesia kumpul ya? Maunya seluruh Indonesia. Ini yang pernah dibikin di Bu Alisa Wahid pernah bikinnya? Enggak sih, cuman Alisa ya emang dari awal kita ajak ngobrol dari awal gitu, konsepnya apa segala macam gitu. Ini pakai International Youth Camp diundang dari luar negeri juga? Ada, jadi ada beberapa, jadi rupanya menarik juga, karena ketika kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain di luar sana, semua pada tertarik gitu, terutama karena ini juga mengusung social entrepreneurship kan. Jadi tertarik karena Pak Yunus, karena Youth Camp, karena social entrepreneurship gitu. Di dalam 3 hari itu nanti ada International Conference on Young Social Entrepreneurship, ICYSE. Nah jadi akhirnya ngundang juga yang dari luar-luar kan. Akhirnya beberapa negara. So far kita kumpul yang partisipasi ada sekitar 12 negara lah. Gitu. Jadi ya walaupun sedikit tapi ada. Ngomong pakai bahasa Inggris dong. Ngomong tuh bisa bahasa Inggris. Jadi kita udah bilang kalau it will be mix gitu, akan mix gitu. Sebagian bahasa Indonesia, sebagian bahasa Inggris gitu. Udah berangkat ke London belum? Tanggal 14. Boleh tinggal berdoa, senang ya. Jadi Pak Ahok itu tuh ide kita, pemikiran kita tuh mengatakan pada anak-anak muda, hari depan Indonesia itu ada di tanganmu. Kalian itu yang harus menjadi leaders. Nah itu bolak-balik kita menanamkan ide semacam itu. Itu yang di Cibubur Pak Ahok. Lalu yang ada event yang kedua, itu yang kita namakan breakfast leadership meeting yang akan diadakan di Dharma Wangsa, di mana kita mengundang beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang idenya juga untuk memberitahu kepada mereka, Pak, ini loh Pak, hari depan kita itu yang penting adalah anak-anak muda, jangan ada korupsi, tapi bersemangat untuk bangsa. Nah itu yang kedua, tanggal berapa di? 14 September. Jadi ini dalam Senin rangka ada Minggu pagi. Jadi dalam rangka Profesor Yunusnya ini kan datangnya 13 pagi Pak Ahok. Yang 14-nya ketemu orang 13 dan 14. Jadi 14 paginya sebelum dia pergi, kita kumpulkan yang non youth gitu. Jadi yang leaders-leadersnya hanya sekitar 80 sampai 100 gitu. Jadi maksudnya mau menjadi multi stakeholder dialogue untuk mendukung usaha mikro dan social entrepreneurship. Nah, kita memang pengennya Pak Ahok juga ada di situ karena dalam konteks Jakarta kalau itu gitu. Kita pengen sekali supaya Jakarta itu bisa menjadi apa ya? Benchmark lah gitu untuk dukungan pada micro enterprise dan social entrepreneurship. Mumpung Pak Yunus masih ada gitu di situ, jadi diskusinya diharapkan bisa lebih Saya udah beberapa tuh nyontek Pak Yunus kok konsepnya. Ya sekarang kita baru mau pendataan Pak, semua PKL pedagang pasar rakyat kita mungkin Oktobernya kan selesai satu pasar rakyat, jadi orang-orangnya kan masuk ke dalam. Nah caranya bagaimana? Dia harus mengisi formulir, dia mendaftarkan 5 orang tetangga pedagangnya siapa. Nah karena kan PKL, kalau kita bicara jujur, di Jakarta ini setengah penduduk tuh miskin sebetulnya Pak. Nah itu benar banget Pak. Jadi hari ini BPS kita itu gunakan standar yang menurut saya itu salah. Standar yang dipakai buat mengukur kemiskinan itu adalah 2.500 kalori per hari. Oke.
Kalau dikonversikan dengan rupiah, beli singkong, beli apa macam-macam, itu 347.000 per bulan. Jadi orang kalau penghasilan di atas 347.000 dianggap sudah tidak miskin. 400.000 udah Iya. tidak miskin gitu ya. Dan Bank Dunia menerapkan $2 Amerika kan. Iya. Berarti kalau 750.000 sudah tidak miskin. Sedangkan survei kebutuhan hidup layak seorang lajang di Jakarta sekarang 2,4 juta. Tuh, kan. Berarti standar Bank Dunia saja salah. Ini 2,4 juta kok. Nah, makanya kami suruh survei sekarang Pak, 2,4 juta. Kalau 2,4 juta kita survei, saya pikir pasti dari 50% orang miskin di Jakarta. Sekarang miskin hanya 3,7. Ya saya katakan buat apa kita bohongin diri sendiri? Benar. Seolah-olah berhasil menekan angka kemiskinan. Betul. Ya pasti angka kemiskinan akan turun Pak. Kenapa? Karena terjadi inflasi saja sudah di atas 5-6%. Ya kan? Kalau gunakan kalori, kalau inflasi lebih baik, Jakarta kan tanah, bangunan, transport segala macam Pak. Digaji UMP naik saja, orang miskin kita pemerintah nggak usah kerja juga orang miskin turun Pak. Ya karena ya kamu nggak usah kerja juga, orang miskin akan turun. Ngapain kerja? Otomatis hidup juga pasti turun. Kok karena nilai ini kan, apa kita di kampung kan, di kampung lebih kacau lagi kalau kalori lebih murah lagi kan nanti hitungannya kan. Iya betul. Kalau di kampung Mbak lebih kacau lagi. Nah itu yang, nah saya berpikir PKL itu adalah, kenapa ada PKL? Satu pihak kita harus terima kasih loh ada PKL Pak. Betul. Kalau nggak ada PKL, mati nih orang miskin. Mereka kan mau makan apa Pak? Benar Gaji sekali. harus lebih tinggi. 2,4 tambah lagi. Makanya kalau makan nggak di ada PKL kan. Nah cuma sekarang jadi masalah juga, PKL kalau nggak ditata, nggak diawasin, dia pakai zat warna, obat kimia, udah miskin pas-pasan kena kanker lagi, mati aja. Iya benar. Karena makan sembarangan Mbak. Iya. Nah terus PKL ini nggak kaya-kaya Mbak, kenapa Mbak? Sampai tua pun begitu jual itu, yang jualan buah, kan saya kenal banyak. Yang jual es doger, gitu-gitu aja. Iya, sampai tua Nah juga. dulu pertama karena punya simpanan duit, kalau ada keluarga sakit habis. Nah kan kita sakit udah kita tahan nih. Oke. Asal Anda mau masuk puskesmas kelas 3, Anda nggak usah pusing soal biaya. Iya. Melahirkan semua kita tahan. Udah cover. Ini udah oke. Tapi kalau dia sakit meninggal, tulang punggung keluarga juga rontok satu. Nah terus dia tuh diperes dari preman sebetulnya, dari pemilik lahan awal. Nah kita bagi sekarang, kita hitung PKL. Coba tanya misalnya PKL yang jualan bikin martabak, bikin apa yang enak itu ya. Berapa sewanya satu malam? Bisa 60.000 dia. Kenapa? 20.000 buat orang oknum kelurahan, buat izin nggak jelas. 20.000 lagi buat oknum kebersihan. 20.000 lagi preman-preman yang nyambungin listrik gitu loh. 60.000. Padahal tempat yang dia sewa hanya 2 kali 2 meter kan. 4 meter persegi berarti 12.500 per meter loh. Per hari. Per sepertiga hari kan cuma maghrib sampai malam aja. Oh iya. Berarti sebulan itu kira-kira 375.000 loh per meter. Coba tanya sama mall, kalau mau sewa mall per meter berapa dagang? Kayaknya 100.000, 200.000 per meter. Kalau di emperan-emperan. Nah kenapa dia nggak mau sewa mall? Mall minta bayar 2 tahun dibuka Pak. Nggak sanggup ya. Lalu PT Pasar Jaya membangun banyak pasar rakyat. Hanya 500 rupiah per meter per hari sebetulnya. Kenapa mereka nggak mau di dalam pasar? Apa ya? Minta bayarnya 20 tahun di muka. Sama swasta. Jadi itu persoalan kita kan. Nah di samping itu kalau kita udah bisa bangun pasar rakyat juga masalah. Jadi oknum PKL juga ada. Nah ini manusiawi. Misalnya seorang PKL, dia tidak ada apa-apa, terus dikasih toko, kios, lokbin, lokasi binaan untuk jualan. Di Jakarta siapa punya tanah pasti untung kan. Kalau dia mau beli 20 juta, 50 juta, Dikasih. dijual. Saya ambil 50 juta dong Pak. 5 juta aja saya jual. Aku mah nginter jalan aja, minimal saya punya 5 juta. Itu yang terjadi di Jakarta. Jadi gue logbin, si A yang berhasil, dia beli tetangganya semua nih.
Dia jadi konglomerat baru. Begitu tempat situ bisa untung 500.000, mau nggak dia sewa 4.000 sehari? Seperti harga pemerintah. Nggak mau. Ya sebenarnya dia sewa 100.000, 200.000. Nah si miskin yang kerja keras setengah mati, kekayaannya ditakar, ada bos baru yang dulu juga orang miskin sudah. Dia main. Nah ini yang kita rubah, Pak. Makanya saya mau data semua PKL. Katanya taman tidak boleh ada PKL, perdanya kita. Trotoar tidak boleh ada PKL. Ya mana bisa. Orang PKL mendekatkan diri ke tempat orang ramai kok. Iya benar. Nggak lucu kan? Nah ini mau kita tata letaknya, makanannya, kita latih. Kayak Monas kita bangun nih 339 unit kalau salah. Ya PKL dimasukin, kita tata makanan jadi kuliner yang bersih, tidak ada kimia, diajarin penyajian supaya dia naik kelas. Tapi buat perjanjian. Kalau kamu jual atau offer ke orang lain, kami usir. Pidana. Jadi ini jadi inkubator. Ini berbeda sama Muhammad Yunus sebetulnya. Iya. Cuma agak beda. Beda di mana? Kan dia nggak bikin toko, bikin apa nih? Dia hanya pinjemin duit gitu. Iya. Nah ini tanggung renteng. Jadi PKL dia harus mengkasih tahu siapa tetangganya yang dagang. Oke. Kalau dapat pinjaman, kalau nggak bayar 55 kami usir. Karena hitungan saya, kalau saya turunkan 1 triliun rupiah dengan 5 juta rupiah saja per PKL, semua gerobak sudah bisa ganti yang aluminium yang baik, Pak. Iya. Yang bersih kan? Iya. 200.000 PKL kita bantu. Kalau uangnya kembali, nggak usah pakai bunga lah. Kalau kita pemerintah kok asal balikin duitnya, Pak. Sehingga bisa 21 triliun lagi turun. Berarti 2 triliun masuk kan? 400.000. Berarti sudah 2 tahun sudah 600.000 PKL kita biayain. PKL di Jakarta cuma 500.000, 600.000 sekarang. Yang resmi 100.000, yang liar kira-kira 500.000. Jadi Pak, orang-orang PKL itu yang dibutuhkan untuk bisa usaha itu apa? Bantuan yang bisa diberikan? Tempat, Pak. Jaminan tempatnya. Usaha. Dan dia harus masuk ke rekening Bank DKI. Sehingga saya hanya mendebet dia 4.000 rupiah per hari. Oke. Dan dia harus bikin kartu untuk kalau dia nggak bisa jaga siapa yang ditunjuk di keluarganya. Tapi dia tidak boleh mewariskan untuk cucunya, hanya anak menantu dan pasangannya atau ahli warisnya. Nah sehingga saya bisa kontrol PKL ini jualan gimana. Dia mesti ngurusin sampah. Tetangganya siapa? Nah kita mulai pendataan ini. Nah saya harap 2016 sudah bisa jalan. Nah konsep tanggung renteng itu idenya terinspirasi oleh Muhammad Yunus. Tanggung renteng tadi itu karena dia meminjam. Iya. Tapi lalu tidak pakai kolateral. Tidak. Sering kita bantu. Karena tempat dagangnya sudah kolateral, Pak. Oh, tempatnya ada kolateral. Ya karena kalau logika saya, orang kalau mau dagang bener-beneran, mana mungkin mau ngembang 5 juta. Tempat dagangnya lebih mahal kalau terusir. Oke, Pak Dada, lalu dananya datangnya dari mana? APBD. DKI punya uang banyak, Pak. Kami masuk ke DKI pertama, uangnya 41 triliun. Ini belum 2 tahun sudah 72,9 triliun. Saya perkirakan kalau semua berjalan dengan baik, 5 tahun kami di sini harusnya sudah tembus di atas 100 triliun atau 120 triliun. Ini adalah konsep microfinance. Iya. Yang diterapkan. Iya. Lewat bank. Dana di Bank DKI. gubernur ada. Gak ada banyak dana, Pak. Kita ini dananya gila, Pak. Kemarin dinas pendidikan saya coret, beli bangku, beli apa yang masih bagus, 2,4 triliun, Pak. 1 tahun. Jadi yang diperlukan satu adalah tempat bisa berusaha. Betul. Yang kedua adalah pendanaan. Pendampingan untuk mengajari mereka lebih dalam Kita kerja usaha. dampingin, Pak. Kayak Monas kita pakai chef yang masak, sistem, kita kerjasama dengan Sosro, dia sistem kartu. Jadi orang dipaksa belajar dengan imani. Karena dengan imani ke depan, saya minta bank membuat, saya bisa tahu siapa yang belanja. Saya bisa baca perilaku orangnya apa. Naik bus semua harus menggunakan ini, Pak, ATM. Jadi bantuan orang miskin kita sarankan ini ke Pak. jadi sudah diterapkan di Tanah Abang. Di Senen juga sudah diterapkan.
Tanah Abang kita baru free 6 bulan. Nah, Tanah Abang punya masalah. Bubaran kereta api itu ke bawah. Makanya sekarang kami bangun jembatan. Jadi orang keluar dari kereta api, dia nggak bisa keluar ke jalan. Dia harus turunnya ke Blok G Tanah Abang. Kan prinsip itu kan, PKR kan prinsipnya sederhana nih. PKR kan mendekatkan diri ke tempat yang kerumunan. Nah sekarang bagaimana supaya dia tidak mendekatkan kerumunan? Kerumunannya saya paksa bubaran di toko yang saya bentuk. Itu pakai itu lift untuk orang turun. Nah jadi nanti kita akan membangun banyak taman, misalnya kayak Waduk Pluit, kita taruh PKR sejajar. Kita mungkin mau beli tanah lagi di Kemang. Tempat elit tuh mesti ada tempat dekat sungai bikin waduk, taman, PKL yang elit. Tempatnya gitu ya, orang bisa datang di tempat kumpul anak muda. Yang kumpulnya di 7-Eleven, kalau duit itu mestinya bantuin ini. Tapi PKL-nya kita latih. Makanannya, cara penyajiannya. Ya nggak mau nurut kita buang aja Pak. Kita mesti tegas. Urusan begitu mesti tegas. Dia nggak suka, ya tinggal hitung saja. Yang suka kita lebih dari 50% atau enggak. Kalau masih lebih, berarti kepilih lagi Pak. Kan cuma butuh 50% plus 1 kan. Jadi nggak usah terlalu pusing gitu. Jadi tadi kita mohon 2 hal. Pertama, saya nggak tahu jadwalnya seperti apa. Kita sih bisa agendakan sini. Untuk bicara tanggal 13 itu. Sama 14 nggak bisa sih ketemu Muhammad ini. 13-14 pagi itu jam berapa ya? 14 paginya itu leaders breakfast. Jadwalnya sih sebetulnya 8.30. 8.30. Ya. Bisa lebih siang jam 9 masih bisa, masih bisa. Karena ada kemungkinan pagi sekali itu kita mau slotkan untuk interview media kayak gitu. Ya, berarti kalau saya tiba jam 9-an nggak masalah. Minggu ya 14 ya. Nanti coba aja jadwalkan. Di Dharma Wangsa ya? Iya, di Masena. Udah ada suratnya masuk kok, saya baca kemarin. Coba dulu saya posisinya siapa ya? Saya itu Sabtu Minggu tuh, waduh, penuh Pak. Iya, saya bisa bayangkan. Tiap hari bangun 4:30 Pak. Kadang-kadang pun saya pun kadang-kadang bisa yang harus sholat subuh kalah tuh Pak. Nggak, orang sholat subuh lebih bangun. Biasanya saya bangun orang udah azan udah saya dengar. Saya bangun udah dengar azan. Jadi tadi 2 event. Cibubur. Malam jam berapa ya? Malamnya jam 7 semulanya. Jadi mungkin Pak Ahok sekitar jam itu. Perlu breakfast meeting. Dan kasih minum udah? Udah Pak, udah beres. Breakfast mungkin jam 9-an baru sampai. Iya, bisa setengah 10. Jadi 13 malam sekitar jam 7, 14 pagi sekitar jam 9 ya untuk Pak Ahok. Jam 9. Oke. Jadi Pak Ahok kita tuh datang di sini tuh 1, 2 tadi sudah jadi, yang ketiga untuk penyelenggaraan ini sebetulnya kalau mampu gitu dan mau, kita mohon ada bantuan dana yang kira-kira kita ambil berapa untuk peserta itu pada tendanya, makannya dan sebagainya. Andai kata untuk nggak masalah, kalau memang mau itu ajukan aja ke kami. Mau makanan atau apa kita support. Oh gitu. Kalau misalnya nih Pak Ahok, yang kita inginkan sebetulnya, yang kita harapkan sebetulnya adalah mobilisasi peserta gimana ya? Oh bus bisa, suka gitu. Gitu ya. Kita siapin mobil kendaraan. Sebab kayaknya kita kurang, karena kurang kemampuan kami ya, kami terbatas. Jadi kurang promosinya sebetulnya, sehingga anak-anak kurang termanfaatkan gitu Pak Ahok. Semua udah ada, venue, talent semua sudah ada, acaranya bagus-bagus 3 hari itu. Tapi sayang kan kalau nggak dimanfaatkan gitu Pak Ahok. Jadi kepengennya kalau bisa sebanyak-banyaknya anak SMA dan kuliah di Jakarta memanfaatkan event ini, alangkah baiknya gitu. Kita bisa cut lah yang namanya budget itu se-efisien mungkin, tapi yang penting anak-anak bisa memanfaatkan event ini gitu. Bisa ikut camp. Siapa? Kisaran umurnya 17 sampai 25. 17 sampai 25. Jadi mereka yang SMA dan kuliah. Bikin surat aja ke dinas pendidikan, tembusan ke saya. CC Pak Ahok. Oke. Ya, CC ke saya. Terus kalau mobilisasi orang aja kan? Ya maksudnya sejalan dengan Pak Broto tadi, maksudnya
pendanaannya itu, bantuan pendanaannya itu bukan hanya dana gitu Pak, tapi itu memang digunakan untuk anak-anak ini bisa ikut memanfaatkan event gitu. Jadi tugas kami apa? Menggerakkan orang, menyiapkan makanan apa gitu supaya gimana? Oh gitu ya. Jadi, gimana maunya tugas kami gitu? Kalau kita usulkan yang ada di surat sih adalah Rp500.000 per anak. Supaya mereka bayar. Ya, jadi katakanlah seperti beasiswa gitu Pak Alko. Jadi dari kalau dari itu kita susah. Oh gitu. Kalau dalam bentuk natural lebih mudah. Berapa orang itu? Kalau 1.000 kan berarti berapa tuh ya? 500 juta. 1.000 anak ya? 1.000 anak. Kita nggak ada budget untuk bayar itu. Oke. Jadi berarti dipecah dalam in-kind ya Pak ya? Kalau in-kind lebih baik, pokoknya anaknya bisa datang. Iya, kalau mau anaknya datang, kalau cuma mau bantuan bus, mau bantuan makanan, menjamu mereka, mungkin kita masih bisa. Oke. Tapi kan terbatas juga. Oke. Sampai 3 hari begitu. Nah itu yang mesti ini. Jadi mungkin baiknya gini kali ya, kami mengajukannya ke untuk walaupun in-kind dan seperti tadi itu ke dinas pendidikan atau ke Iya, kalau dinas pendidikan dia nggak mungkin bisa maksa anak pergi. Iya. Kalau mesti bayar 500.000 pasti susah. Oke. Nah itu yang mendaftar itu bisa masalah. Jadi berarti lebih baik kami mengajukan permohonan bantuan untuk misalnya konsumsi sekian-sekian. Iya, misalnya konsumsi kita masih bisa. Kendaraan ya. Biasa tuh kalau kita ada kejadian gitu tuh, kita undang mereka ke balai kota. Oke. Makan malam di sini, itu kita masih bisa. Ada kasih kesenian itu bisa. Tapi kalau udah kayak jual tiket untuk peserta, kita nggak bisa beli. Kita jadi masalah. Kenapa Anda ikut yang ini Anda bayar? Nanti semua orang bikin event apapun, dia suruh kita minta peserta dari kita, terus kita bayar pesertanya. Itu dianggap menguntungkan pihak lain. Iya, paham. Harus tender itu. KPK nanti. Tapi kalau jamu tamu makan, kita oke. Kalau konteks menjamu makannya tapi untuk anak-anak di camping gitu? Biasanya tuh kalau sampai berhari-hari nggak bisa. Dalam satu tertentu satu kali itu ya. Bisa. Nah terus apa betul ada jumlah anak sampai 1.000 yang ikut? Itu ya dia masalah. Ya kan? Itu juga masalah. Kalau sekarang sih kita. Saya sih pikir lebih cenderung cari sponsor kalau kayak begitu. Anda bisa ngajukan sponsor ke Bank DKI, misalnya kayak gitu, itu lebih bisa, lebih mudah. Jadi kejadian ini kirim surat kepada Bank DKI untuk ikut mensponsori ini. Bisa begitu. Kalau itu yang pola itu yang bisa. Iya. Karena kalau ini kan kita APBN kan APBN Bapak juga tahu nggak bisa sembarangan keluar uang kan. Iya betul. Ini kan mesti disusun dulu kan. Ini mendadak bilang September dari mana keluarin uangnya. Uang makan kita juga terbatas. Jadi kalau cuma datang makan tamu, terus 1.000 tamu datang juga oke aja sih sebetulnya. Cuma paling sekali kita jamu makan, ketemu para peserta. Jadi polanya TW adalah kita mengajukan permohonan kepada DKI untuk menjadi sponsor dari event ini. Iya, BUMD DKI. Berarti APBD nggak mungkin. Berarti satu untuk yang ini terlalu pepet di September kayak gitu. Pak Muhammad Yunus sudah confirm belum? Udah jauh hari udah. Pak Muhammad Yunus sudah 2 tahun Pak ngejarnya. Harus gitu. Ya, tadi saya bilang ini mesti ngajukan ke Bank DKI itu kemana? Tapi suratnya yang disampaikan adalah. Iya. Jadi ini kurang lebih acara-acara yang nanti akan ada. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga kira-kira acaranya dimasukin kali itu seperti itu. Ada ekspresi nanti Pak Yunus mulai dari sini, jadi beliau akan hadir insya Allah Jumat Sabtu pagi, 12 pagi. Nah ini yang suratnya mungkin 1, 2, 3-nya ada di belakang. Ini mungkin yang maksud Bapak nggak bisa ya. Yang ini yang nggak bisa kan dengan cara ini kan. Yang ini yang tadi yang tanggal 13 malam, ini yang 14 pagi. Lalu yang ini nggak memungkinkan. Nah yang memungkinkan adalah 2 ya berarti Pak Ahok ya. Satu ke Bank DKI. Kan itu tadi kirim surat lagi ke Bank DKI, minta dia mau nggak sponsor ini. Terus ke Pembangunan Jaya, mau nggak sponsor ini, Ancol, Jakpro.
kayak begitu. Jadi nanti kerjasama itu mereka yang mensponsori anak untuk berangkat ke sana, mereka cari benar. anak-anak yang ya tinggal di sana gitu kan. Iya, betul. Ya tulisannya gitu. Oke. Mungkin mereka bisa kirim ini untuk anak-anak yang di panti atau yang nggak mampu. Iya, betul banget. Jadi program itu, jadi ajukan seperti itu. Iya, oke. Jadi ajukannya kepada mereka. Mau nggak Bapak mensponsori anak-anak di panti di mana sekian per anak sekian, bikin surat, tembusan ke saya. Oke, saya sih paham. Jadi anaknya yang mendaftar siapa? Berarti anaknya juga nggak ada kan, suruh mereka yang cari kan. Mereka cari bisa juga kami yang mobilisir, nanti kami kasih full report siapa Ya, aja yang dapat. bisa aja kasih tahu mereka. Tawarkan di 2 tahap, bisa anaknya dari Bapak, bisa dari kami. Jadi inti itu mengasih tahu kami ada program ini, 1 anak 500.000 untuk tenda segala macam. Anda mau sponsor berapa? Siap. Ke BUMD. Tembusannya ke saya. Sip. Ya, itu aja ya. Iya. Saya mesti geser lagi nih. Ayo geser Pak, silakan. Ini silakan. Nah, terus saya minta izin, boleh nggak Pak ditaruh juga? Uang. Ya salah satu speaker lah. Salah satu speaker kunci. Ini geser tuh. Kira-kira gitulah nanti diatur. Ya, boleh saya nggak tahu jadwalnya gimana. Yang 13 oke ya? 13 malam Pak. Yang ini 13. Nah, soalnya acaranya anaknya belum fix ini. Kita so far sih udah kecatat yang ikut youth camp 1.500. Cuman itu kapasitas yang udah kita ini udah sekitar kapasitasnya sebetulnya 4.000. Anaknya sudah ada. Udah ada. Sudah. Makanya yang kami harapkan ini yang dari Jakarta. Yang dari Jakarta lebih banyak gitu Pak. Yang dari luar Jakarta sejauh ini dari luar negeri BUMD aja cuma. Semua sudah confirm kok Pak Ahok. Masih aja. Jadi tinggal Mulai aja kalau mau nggak tahu September saya nggak bisa tebak jadwal saya juga. Pasti berubah posisinya. Saya paling pusing dikeluarin foto, atau kitanya nggak bisa. nggak bisa, jadi berantakan tuh. Saya sudah Gitu ya. repot posisinya. Saya Daripada ada foto terus nggak datang, orang marah tuh, banyak yang kecewa. Saya yang dimaki-maki orang. Kejadian itu festival kemarin Pak, yang waktu nikah itu, yang mereka, yang saya bilang ke itu kemarin, Bapak fotonya dijual karena waktu penjualan tiket. Iya. Oh gitu. Kita nggak bisa juga. Kalau kalian kan jual tiket itu 500.000, nggak bisa juga. Bisa masalah kita. Oh iya betul ya. Kita bisa. Padahal sebetulnya Kalau kita